Baik, saya mulai saja. Halo semuanya. Yang akan melihat presentasi merupakan presentasi pengganti dari mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan yang dilakukan beberapa hari yang lalu. Tidak, saya tidak dapat hadir dikarenakan mengikuti undangan dari departemen. Baik, saya mulai saja. Eh, Teman-teman pernah nggak sih berpikir jika sekolah kita hari ini masih terlihat sama dengan sekolah dari 100 tahun yang lalu, apakah kita benar-benar siap menghadapi masa depan? Ya kan, kan ulang tahun Indonesia itu 1945 ya. Berarti 2045 nanti kita akan 100 tahun kemerdekaan. Nah, apakah sekolah kita saat ini, sekolah di Indonesia saat ini sudah menerapkan nih TIK? Sudah siap untuk menghadapi masa depan, pembelajaran masa depan, untuk bersaing di kancah global? TIK adalah jawaban untuk menutup kesenjangan waktu itu. Kesenjangan yang diperlukan untuk kita siap menghadapi krisis, bukan krisis sih, menghadapi eh apa ya, tantangan global. Ikut dalam ikut aktif dalam pembelajaran masa depan. Nah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan peran TIK dalam pembelajaran masa depan serta tantangan dan peluang TIK dalam pendidikan. Kok nge-lag? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Esmeralda Salsabila Haki dengan NIM 2501116200614. Topik pembahasannya terdapat dua pokok pembahasan utama, yakni peran TIK dalam pembelajaran masa depan, yang dimana kita akan membahas tentang personalisasi pembelajaran, pembelajaran adaptif, dan pembelajaran kolaboratif. Yang kedua adalah tantangan dan peluang TIK dalam pendidikan. Ada kesenjangan digital, etika penggunaan TIK, dan dampak TIK terhadap interaksi sosial. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasan itu, kita perlu tahu dulu nih, apa sih TIK itu? Nah, TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, adalah suatu perkakas atau tools, sebuah teknik untuk mengubah aktivitas manusia dalam berkomunikasi, berinquiry. Berinquiry itu ketika seorang seorang mencoba secara mandiri mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kritis mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang menumpuk di kepala. Ya, jadi secara mandiri kita itu mencoba mencoba untuk menyelidiki sendiri dan menemukan sendiri suatu jawaban dari suatu pertanyaan. Kemudian menyimpan dan memanipulasi. Memanipulasi ini maksudnya memanipulasi data itu mengolah data, mungkin data mentah untuk bisa digunakan. Jadi kan perlu diolah kalau ada yang mungkin data-data yang kurang valid atau kurang rapi, itu diolah, dirapikan. Itu teknologi informasi untuk menghasilkan suatu informasi yang nantinya akan digunakan. Sedangkan dalam teknologi komunikasi itu adalah fokus pada alat bantu untuk mentransfer data atau mentransfer suatu informasi untuk kemudahan berkomunikasi. Jadi eh, seperti itu kurang lebihnya. Paham kan perbedaannya? Kalau teknologi informasi itu fokus pada pengolahan data, sedangkan saat teknologi komunikasi itu sudah fokus pada bagaimana data itu yang sudah diolah, ditransfer, disampaikan, dan dikomunikasikan. Nah, kemudian bagaimana sih peran TIK dalam dimensi sosiokultural pendidikan? Nah, TIK sebagai perluasan interaksi sosial dan kultural itu TIK menciptakan suatu cara-cara baru bagi individu untuk berkomunikasi dan mencari tahu. Nah,
ke kurikulum TIK juga mendorong pengembangan multidimensi peserta didik, yakni spiritual dan moralnya, karena ketika kita menggunakan suatu TIK, menggunakan suatu teknologi informasi dan komunikasi, itu kan kita bakal memicu juga diskusi tentang etika. Entah itu etika tentang penyalahgunaan informasi, hoax, hoax, terus plagiasi dan sebagainya. Itu kan memicu diskusi, ini benar atau enggak sih sebenarnya. Itu kan terjadi, hal masalah-masalah seperti itu kan terjadi karena adanya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian terkait dengan sosial dan budaya, peran TIK yakni memfasilitasi komunikasi dan bagaimana suatu informasi dibagi, sehingga mendorong diskusi tentang bagaimana teknologi bakal memengaruhi konteks-konteks budaya baru seperti norma, etika, nilai di masyarakat belajar. Mudahnya gini, karena ada TIK ini, masalah-masalah yang sebelumnya belum ada itu kan muncul. Contohnya terkait dengan norma ya mungkin ya. Dulu, dulu kan sebelum ada teknologi informasi, kita bertukar lewat surat. Sedangkan ketika kita sudah memiliki perkembangan TIK, terdapat teknologi handphone, email, WhatsApp, itu kan membuat suatu norma baru, norma ketika suatu pesan sudah terkirim, itu kita perlu untuk kecepatan respon. Norma sosial baru yang ada karena perkembangan teknologi itu. Karena dulu di zaman surat menyurat kan nggak ada. Sedangkan saat sudah ada TIK, itu orang-orang mengharapkan untuk kecepatan respon. Kecepatan ketika kita merespon suatu ketika diajak berkomunikasi atau merespon ketika mendapatkan suatu informasi seperti itu. Kemudian terkait dengan etika, misal ya, kemudahan TIK ini kan memudahkan kita untuk copy paste, salin dan tempel. Nah, itu kan memicu suatu perdebatan etika yakni tentang plagiarisme, sehingga eh, di zaman dulu nggak ada. Itu adalah pengaruh-pengaruh TIK dalam sosial kultural pendidikan. Kemudian, selanjutnya ada fungsi utama TIK dalam pembelajaran masa depan. Tujuan umum pemanfaatan TIK yakni adalah peningkatan kualitas. Yang pertama adalah meningkatkan mutu produk dan layanan pendidikan. Tentunya karena TIK memfasilitasi kemudahan untuk memperoleh bahan ajar, fasilitas untuk mengilustrasikan ketika kita membutuhkan suatu eh, apa ya konsep-konsep yang perlu dijelaskan dengan detail gitu. Kemudian mempercepat dan mengefektifkan proses belajar mengajar. Ini terkait dengan kecepatan teknologi komunikasi itu kan. Ketika kita sudah dimudahkan dengan aplikasi seperti Telegram, WhatsApp, itu kan eh, mengefektifkan proses belajar mengajar karena kecepatan informasi yang diberikan. Kemudian meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Ya, sesuai dengan penjelasan tadi, karena eh, informasi itu diberikan secara lebih cepat, lebih efektif, dan lebih adaptif, dapat meningkatkan kualitas suatu pembelajaran yang dimana nanti juga akan berpengaruh pada produktivitas manusianya sendiri, karena manusianya menjadi oh iya, lebih dapat memahami informasi tersebut. Ya, bingung. Ngelek aja. Produktivitas SDM. Begitu, teman-teman. Kemudian,
Kemudian ada fungsi utama TIK ya. Ini yang pertama adalah keahlian dan kompetensi. Tentunya ketika kita lebih memahami TIK ini, kita akan memiliki suatu keahlian atau kompetensi yang bisa digunakan untuk bersaing di pasar global. Karena di zaman yang serba digital ini, kemampuan untuk mengakses, kemampuan untuk menggunakan dan apa ya, eh, pro dalam menggunakan TIK ini sangat dibutuhkan di lingkungan pekerjaan. Karena sekarang apa-apa serba digital, dokumen dokumen sudah ditranskrip menjadi digital, data-data diolah secara digital, jadi kemampuan eh, TIK menjadi fungsi peran yang sangat penting di dalamnya. Kemudian ada infrastruktur pembelajaran, BBB. Kemudian ada infrastruktur pembelajaran. Kalian mungkin pernah mendengar eh, apa ya, networking is the school. Jaringan adalah sekolah. Yang dimana ketika kita mempunyai jaringan, kita bisa belajar di mana saja, kapan saja. Kemudahan itu terjadi dikarenakan adanya TIK ya, guys. Kita dapat ini terkait dengan yang bagian sumber bahan belajar dan juga alat bantu dan fasilitas. Karena ketika kita memiliki kemudahan untuk karena kita memiliki kemudahan jaringan, kita bisa mengakses informasi, bahan ajar, pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Misal, oh ya, sumber bahan belajar itu selain mudah untuk didapat, itu juga bakal adaptif, bakal kontinu, bahkan bakal bakal up to date dan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Ya, bahan ajar itu bakal selalu up to date dan diperbaharui secara kontinu. Yang kemudian penyampaian, ya, kemudian alat bantu dan fasilitas. Peran TIK ini akan membantu proses penyampaian yang dimana informasi akan lebih akurat. Kita juga bisa mengilustrasikan fenomena-fenomena yang terjadi di masa kini, yang terjadi di masa lalu. Kemudian akan memotivasi siswa atau seseorang untuk mengeksplorasi lebih lanjut pengetahuannya karena dengan TIK suatu hal itu kan dimudahkan. Karena dimudahkan itulah eh gini aja. Bayangannya eh mungkin membaca buku fisik eh untuk membaca buku fisik dan melihat dari konten-konten pembelajaran dari YouTube itu kan terkadang siswa mungkin banyak yang bakal lebih suka untuk melihat bahan pembelajaran mereka dari konten-konten interaktif, konten-konten belajar yang sudah beredar di internet. Itu kan suatu fasilitas yang ada karena TIK dan bakal memotivasi seseorang untuk lebih giat dalam belajar. Memotivasi, terus, contoh lain, kemudahan Google. Ketika kita apa ya, mencari jawaban atas suatu pertanyaan, itu kan kita bakal mengeksplorasi sendiri pengetahuan itu dengan searching. Entah searching Google itu kan gampang sekali. Nah, itu juga bakal memotivasi untuk kita terus mencari tahu karena jawaban itu pasti bakal ada. Jadi nggak perlu nunggu nanya guru dulu, nunggu nunggu ketemu tatap muka dulu untuk bertanya, itu nggak perlu. Kemudian, sebagai pendukung manajemen pembelajaran ini juga bisa terkait dengan lembaga ya, lembaga belajar, pengelola lembaga belajar atau stakeholder pendidikan, yang dimana stakeholder pendidikan ini seorang yang melakukan manajemen dalam pembelajaran itu, yang mengelola pembelajaran itu bisa bisa oh ya bisa berinteraksi secara interaktif. Entah itu dengan misal ya, kalau
ada masalah terkait dengan manajemen itu kan bisa dikomunikasikan secara cepat dan agar tidak terjadi miskomunikasi itu kan eh, bisa lewat berbicara di grup gitu kalau misal emang belum punya waktu untuk rapat. Kemudian sistem pendukung keputusan. Nah, TIK TIK ini kan di penjelasan di awal, TIK ini kan mengolah data, mengolah mengolah data-data siswa, mengolah data-data manajemen sekolah, mengolah data-data kayak raport, penilaian, kayak gitu-gitu, nilai. Nah, karena semua itu sudah didata secara digital, akan memudahkan guru atau apa ya tenaga pendidik untuk bukan tenaga pendidik aja sih, manajemen juga untuk mengambil suatu keputusan, entah itu keputusan tentang sistem pembelajaran, apakah perlu diubah, apakah perlu ditingkatkan, atau misal eh, ternyata sistem pembelajaran ini sudah tidak relevan, itu kan eh, dari data yang disediakan oleh digital, disediakan oleh teknologi yang sudah ditranskrip oleh teknologi, itu kan jadi memudahkan untuk pengambilan keputusan. Apakah sistem pembelajaran perlu ditingkatkan dan sebagainya. Sehingga penting bagi TIK, TIK itu suatu solusi yang sangat strategis untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan meratakan pendidikan di wilayah yang sulit. Selanjutnya, my God. Selanjutnya ada personalisasi pembelajaran atau personalized learning. Ini intinya adalah pembelajaran disesuaikan dengan setiap person atau setiap orang. TIK berperan penting dalam menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Ya, personalisasi pembelajaran ini sangat erat kaitannya dengan teknologi yang adaptif karena kan menyesuaikan dengan si person itu, menyesuaikan dengan anak peserta didik. Sehingga analisis data bisa real time, siswa dapat menyesuaikan terkait personalisasi pembelajaran yaitu kan sistem atau siswa itu dapat menyesuaikan materi pembelajaran, bagaimana kecepatan belajarnya, atau bagaimana tingkat kesulitannya. Karena misal ya, seorang siswa itu kan ada banyak gaya belajar, entah itu apa aja sih? Gaya belajar. Aku lali gaya belajar. Gaya belajar itu ada, oh iya, aku lali ya. Gaya belajar kinestetik, oh ya kinestetik. Gaya belajar kinestetik, terus melihat itu sing apa ya? Ya, materi pembelajaran akan disesuaikan dengan gaya belajar. Gaya belajar itu kan ada yang bagaimana orang lebih suka melihat, entah itu dari menonton video, melihat ilustrasi gambar agar lebih paham, atau dari mendengarkan. Mendengarkan itu bisa dari mendengarkan guru, rekaman, podcast-podcast pembelajaran, atau kinestetik. Kinestetik itu terkait dengan gerak. Itu kan juga ada aplikasi tentang aplikasi di mana kita bisa menyesuaikan pembelajaran dengan gerak. Misal apa ya? Itu loh yang hmm, AI, bukan AI. Apa sih? Yang virtual. Yang dimana pas kita melihat itu kita bisa sambil gerak itu loh. Aku lupa. VR. Oh ya VR. VR. Kemudian kecepatan belajar. Hmm.
Kemudian kecepatan belajarnya juga bisa disesuaikan dengan setiap orangnya, karena kecepatan belajar setiap siswa itu kan nggak sama tentunya. Ada yang mungkin susah kalau menangkap informasi yang didapat dari gurunya, kalau gurunya menjelaskan di papan, itu kan ada yang susah nangkepnya atau setidaknya lama untuk nangkepnya. Itu kan kalau emang saat itu masih loading, siswa bisa menggunakan teknologi untuk entah itu merekam pembelajaran, untuk nanti dilihat lagi di rumah. Nanti jika masih kurang paham, bisa bertanya dengan WA, menggunakan WA kepada gurunya terkait dengan materi yang tidak dipahami, sehingga kecepatan belajar itu bisa disesuaikan gitu. Kemudian tingkat kesulitan juga bisa disesuaikan karena ketika kita mempersonalisasi pembelajaran kita, kita bakal tahu kemampuan kita itu sampai mana sih. Kemampuan kita itu udah di tahap ini atau belum. Itu kan ada trackingnya. Banyak aplikasi belajar yang seperti itu sudah bisa men-tracking misal materi ini kita sudah paham atau belum. Jika belum, bakal bakal diulangi lagi materinya. Kalau aplikasi pembelajaran kayak Ruang Guru kayak gitu-gitu sudah bisa ya guys. Oke. Kemudian membantu guru memberi perhatian individual dan mendukung pemerataan pendidikan. Membantu guru memberi perhatian individual karena kan ketika pembelajaran disesuaikan dengan setiap person, guru bakal lebih fokus dengan kebutuhan setiap individu. Sehingga ini bakal mendukung pemerataan pendidikan. Jadi nggak ada tuh kesenjangan pengetahuan antara si A dan si B. Semuanya bisa menyesuaikan sendiri pembelajaran yang dia butuhkan karena kemudian teknologi. Ya, pembelajaran menjadi lebih fleksibel, efektif, dan berpusat pada siswa. Ini terkait dengan pembelajaran inquiry ya, di mana ketika kita membutuhkan suatu jawaban dari pertanyaan masalah-masalah yang kita mungkin nggak tahu, itu kita bisa mencari tahu sendiri, mencari jawabannya sendiri dengan lebih fleksibel dan efektif, entah itu bertanya dengan teknologi komunikasi, kan banyak terjadi diskusi, entah itu di Twitter, entah itu di YouTube, terkait dengan, enggak sih, YouTube jarang sih, Quora. Biasanya terjadi suatu diskusi eh, hal-hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang itu banyak yang bakal jawab. Itu kan kita mendapatkan informasi dari banyak orang. Kita mendapatkan suatu informasi global. Yang dimana itu bisa menambah insight kita, menambah perspektif kita karena kita berinteraksi, dapat mendapat kemudahan interaksi tanpa batasan ruang dan waktu dari orang lain, dari global. Tentunya hal tersebut perlu diiringi dengan kemampuan untuk berpikir kritis dan mengolah informasi ya. Nggak semua informasi itu baik, nggak semua informasi itu layak untuk di apa? Nggak semua informasi itu layak untuk diserap gitu loh. Jadi emang perlu dipilih dan dipilah. Selain itu, eh, flex selain itu ketika kita lebih suka kayak belajar dengan mendengarkan atau dengan animasi, hal-hal yang lebih interaktif, itu kan kita bisa kemudahan dengan adanya YouTube, atau kita kalau mau belajar bahasa itu ada aplikasi Duolingo yang bisa memudahkan kita untuk pembelajaran yang lebih interaktif. Kalau emang si person itu lebih suka yang seperti itu. Jadi intinya personalisasi pembelajaran ini, pembelajaran itu bakal da- disesuaikan untuk bisa lebih mengoptimalkan si siswanya. Jadi emang nggak semua semua pembelajaran harus sama, harus seperti itu. Nah, karena adanya
apa? Karena adanya teknologi, semua dimudahkan untuk bisa memperoleh materi pembelajaran seperti itu. Kemudian, dampak dan manfaat personalisasi pembelajaran. Yang pertama, dampaknya adalah mengakomodasi beragam gaya belajar. Oh iya, ini yang mau saya sebutkan tadi. Ya, mengakomodasi beragam gaya belajar, entah itu visual, auditorik, kinestetik. Kemudian, mengurangi hambatan sosial dan budaya dalam proses belajar. Nah, ketika kita dalam proses pembelajaran di kelas, proses belajar mengajar di kelas, itu kan biasanya terdapat hambatan sosial, hambatan sosial dan budaya. Hambatan sosial dan budaya seperti kita malu untuk bertanya di kelas, mungkin karena kita minoritas di sana, entah itu dari suku yang berbeda, kita minoritas, kita jadi minder, jadi kita malu bertanya. Nah, karena ada teknologi, kita kan bisa dimudahkan untuk mencari sendiri, untuk mencari sendiri, mencari lebih dalam materi-materi yang mungkin kita masih belum paham ketika pembelajaran di kelas karena kendala-kendala sosial dan budaya seperti itu. Kemudian, TIK juga bakal membantu untuk kita berinteraksi, berkomunikasi dengan banyak orang secara global untuk mendapatkan informasi itu. Nggak harus dari gurunya, tapi bisa juga dari guru. Kita bisa bertanya pada guru lewat WA. Itu kan karena bukan di publik, mungkin kita bakal lebih berani. Nah, teknologi TIK memfasilitasi hal itu, memfasilitasi kita agar lebih merasa aman dan nyaman untuk bisa memperdalam pengetahuan kita, untuk untuk bisa mencari informasi lebih lanjut. TIK memfasilitasi hal itu dan guru harusnya sebagai guru kita memfasilitasi hal tersebut juga. Kemudian dampaknya yang terakhir adalah masih banyak sih sebenarnya. Salah satu dampaknya lagi adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil. Ya, jadi eh, kalian mungkin pernah mendengar bahwa salah satu prinsip prinsip dalam pendidikan itu kan kesetaraan atau equitability. Ya, equitability. Itu bakal membuat lingkungan yang lebih inklusif, yang dimana tidak adil bagi semua peserta didik yang sedang belajar ya guys. Jadi tidak ada kesenjangan seperti yang ini lebih cepat memahami karena dia kognitifnya lebih bagus, enggak karena di personalisasi pembelajaran semuanya menyesuaikan. Jadi pasti ilmu yang didapat bakal lebih adil, bakal lebih merata gitu. Kemudian manfaatnya adalah meningkatkan kesetaraan dan mutu pendidikan, membantu siswa belajar sesuai potensi dan kecepatan masing-masing, dan mengubah peran guru menjadi fasilitator pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, fasilitator pembelajaran karena guru bahkan bakal bisa mudah kayak menunjukkan materi lewat lewat ilustrasi, animasi, atau menjawab pertanyaan murid dari teknologi komunikasi. Capek ya. Kemudian pembelajaran adaptif atau adaptive learning. Pembelajaran adaptif adalah teknik instruksi berbasis data untuk menyesuaikan dan menyusun pengalaman belajar agar memenuhi kebutuhan unik setiap siswa. Jadi intinya pembelajaran adaptif ini itu loh. Pembelajaran bakal selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menyesuaikan bagaimana si pembelajar. Dia bakal dan dengan TIK
dia memfasilitasi pembelajaran adaptif itu. TIK menjadi pilar utama dalam penerapan adaptive learning. Ada tiga cara utama TIK menyesuaikan pengalaman belajar, yakni pertama dengan konten adaptif, yang kedua urutan adaptif, dan yang ketiga penilaian adaptif. Konten adaptif itu memberikan bantuan tambahan. TIK bakal memberikan dengan adanya teknologi informasi ini bakal memberikan bantuan tambahan agar si pembelajar, agar siswa itu tidak salah langkah, sehingga bakal di misal ya di apa aplikasi-aplikasi pembelajaran itu bakal ada petunjuk video kilas balik, flashback. Misal kita kita udah sampai di tahap ini, tapi kita bakal di flashback. Kamu udah paham betul nggak materi yang sebelumnya? Itu ada. Hmm, saya pernah di itu GO sih. Ya, itu kan menggunakan GO Expert. G, kalau iya GO Expert. Itu ada itu kan aplikasi belajar yang digunakan untuk siswa-siswa GO untuk lebih si untuk pihak manajemen GO-nya untuk memantau bagaimana proses pembelajaran terjadi. Jadi sudah sampai mana si siswa, aku mulai YP. Sebagaimana sudah sampai mana si siswa memahami materi pembelajaran. Jadi, oh atau bahkan ketika terdapat soal sulit, itu bakal ada petunjuk atau tips-tips ketika kita menjawab soal itu. Nanti di jawaban di di bawahnya. Atau juga materi-materi dasar ketika kita kita kesulitan di soal ini, ternyata kita di penjelasan soal, pembahasan soal yang biasanya ada di bawah ketika kita sudah selesai mengerjakan soal, itu bakal ada materi-materi dasar. Tanpa mengubah alur pembelajaran ya guys. Yang pertama ini konten adaptif. Jadi TIK bakal menyesuaikan konten pembelajaran kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan sudah sampai mana sih kita. Kemudian urutan adaptif. Bentar, capek. Capek ya, ping. Kemudian urutan adaptif, sistem bisa mengubah urutan. Misal nih, misal ketika kita menggunakan aplikasi pembelajaran itu ya, ketika kita sudah sampai di bab C. Eh, kita udah paham, kita ternyata udah paham bab C. Itu bisa kita melompat langsung ke bab D. Soalnya kita udah paham bab C. Nah, itu kan berarti konten pembelajaran itu urutannya bakal disesuaikan dengan kemampuan kita, sehingga bisa aja kita melompat atau bahkan kita kembali lagi ke dasar, kita kembali lagi ke materi A jika ternyata ada kendala ketika di tahap yang lebih sulit. Begitu. Jadi TIK bakal membuat kemudahan untuk kita berbolak-balik. Kalau kita di pembelajaran formal biasa itu kan ketika kita udah sam ketika eh ketika pembelajaran di kelas itu kan terjadi dengan banyak orang. Jadi kurikulum itu kan sudah menetapkan RPS, yang dimana RPS itu sudah tertata urutannya, urutan konten hari ini membahas apa, besok membahas apa. Nah, karena TIK memudahkan personalisasi pembelajaran, sehingga pembelajarannya menjadi lebih adaptif, lebih menyesuaikan. Sehingga urutan itu bukan masalah besar karena kemudahan TIK. Kemudian penilaian yang adaptif.
Tingkat kesulitan kayak misal soal, ujian, kuis itu bakal disesuaikan dengan kemampuan siswanya. Misal, ternyata kita bisa mengerjakan soal sulit. Itu nextnya bakal tambah level up terus untuk bisa menilai sampai batas mana kemampuan kita, pengetahuan kita. Sedangkan kalau kita ternyata nggak bisa mengerjakan soal itu, kita bakal kembali eh, soal bakal mempertanyakan lagi hal-hal dasar. Itu bisa, saya pernah di coding, saya pernah aplikasi aplikasi ruang guru kayaknya bisa kayak gitu. Seingat saya. Jadi emang disesuaikan dengan kemampuan kita. Nggak apa-apa Kak, santai aja. Kemudian adaptive learning dalam perspektif sosio dan antropologi. Capek ya guys. Oh ya, pembelajaran adaptif adalah respons sosial terhadap pengakuan atas keberagaman individu, entah itu karakter, bakatnya, atau gaya belajarnya, atau nilai sosial kultural si siswa itu. Ini sejalan dengan tuntutan SDM berkualitas tinggi di era Society 5.0. Kemudian, adaptive learning mengubah norma interaksi di ruang kelas dari kolektif jadi terindividualisasi. Kedengarannya buruk ya, tapi sebenarnya TIK bakal tetap menuntut kolaborasi dan etika digital yang tinggi. Jadi bukan hanya individualis saja. Jadi pasti bakal terjadi kolaborasi karena kita kan dimudahkan dengan teknologi komunikasi, tenaga dimudahkan dengan teknologi informasi, yang dimana akan membuat suatu norma-norma, etika, mengubah cara kita berkomunikasi, mengubah cara kita berinteraksi, dan kemudian yang lainnya. Kemudian, peran kunci adaptive learning berbasis TIK. TIK berfokus pada penyesuaian materi dan kecepatan ajar yang menjadikannya kunci keberlanjutan. Yang pertama adalah personalisasi kurikulum dan umpan balik. Kurikulum bakal menyesuaikan kecepatan dan gaya belajar individu. TIK menyediakan umpan balik segera yang sangat krusial dalam sistem yang mendukung keputusan individu. Karena tadi kan TIK mengolah dan menyimpan data dan menginformasikannya dengan seefektif mungkin, secepat mungkin, bagaimana kita bisa dengan mudah mengakses, mengakses info itu, mengakses data, entah itu kemampuan siswa segini, kemampuan siswa ternyata kurang dalam hal ini, itu bakal menjadi umpan balik segera yang bisa digunakan untuk menyesuaikan kurikulum atau sistem pembelajaran. Kemudian pengembangan keterampilan abad 21 4C. 4C ini terkait dengan creativity, critical thinking, collaboration, dan communication. Communication. Ya, TIK media interaktif seperti game edukatif bakal mendorong interaksi aktif dengan materi yang secara tidak langsung mendukung perkembangan keterampilan kreatif, dan juga kolaborasi. Ya kan, ketika kita menggunakan media game pembelajaran edukatif, itu kan kita mengajak siswa kita untuk bersama-sama belajar menggunakan media game. Jadi siswa bakal login, bakal menjawab-jawab pertanyaan. Itu kan mereka bakal menjawab pertanyaan itu kan berpengaruh pada critical thinking. Kemudian kolaboratif, siswa bisa berdiskusi dalam game itu, soalnya kan biasanya ada fitur chat, ya, kita bisa membagi kelompok. Kemudian kreatif, kreatif ini kita bisa meminta si siswa untuk untuk membuat suatu produk
seperti game belajar edukatif, bagaimana mereka bisa menyesuaikan sendiri eh gaya pembelajaran yang mereka sukai. Itu kan menuntut untuk kita berpikir komunikatif, berpikir kreatif, dan bagaimana siswa bisa mengkomunikasikan apa yang sudah dia dapat, apa yang sudah dia pahami dalam proses pembelajaran. Kemudian TIK mempersiapkan individu untuk tuntutan kolaboratif di era digital. Ya, seperti yang sudah saya bilang, karena kemudahan kemudian komunikasi itu kita dimudahkan dengan aplikasi seperti Google Meeting. Kita tidak perlu bertemu dengan tatap muka. Kita bisa berkolaborasi tanpa bertemu. Kita bahkan bisa berkomunikasi dengan orang luar, orang global. Ada nggak sih? Itu loh. Aku lupa nama aplikasinya. Itu kan juga bisa TIK bakal memudahkan kita dengan adanya subtitle. Adanya fitur untuk menerjemahkan ketika kita mau berkolaborasi dengan pihak yang mungkin bahasanya berbeda dengan kita. Jadi TOIK bakal memudahkan hal itu, bakal memudahkan pertukaran informasi karena nggak ada hambatan-hambatan seperti hambatan-hambatan bahasa kayak gitu itu tidak ada. Asal kita ahli menggunakannya. Makanya penting untuk kita di zaman sekarang menguasai TIK. Kemudian, meningkatkan ekuitabilitas dan mengatasi kesenjangan sosial. TIK bakal mempersempit kesenjangan pendidikan karena tadi semua hal bisa disesuaikan karena mudah selama ada jaringan ya guys. Kemudian konsep jaringan adalah sekolah benar-benar terwujud untuk semua lapisan masyarakat, menciptakan masyarakat belajar. Selanjutnya ada pembelajaran kolaboratif. Oh my God, ini sebenarnya sudah saya jelaskan ya tadi. Intinya, kolaboratif adalah terkait dengan collab. Bagaimana suatu hal itu bakal dilakukan bersama-sama, adanya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama atau ya, mencapai suatu tujuan bersama. Jadi pembelajaran kolaboratif adalah metode pembelajaran yang melibatkan kelompok-kelompok kecil siswa untuk bekerja sama demi memaksimalkan hasil belajar yang kolektif. Kata Ditch dalam Feng Chun 2006. Prinsip kuncinya adalah melibatkan siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam. Intinya adalah kerjasama, pembangunan pengetahuan bersama, dan kemajuan yang kolektif. Menekankan pada tanggung jawab timbal balik antar anggota kelompok. Karena dalam kolaboratif ini tentunya kita kan melakukan pembelajaran itu bersama-sama. Dilakukan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Pastinya ada suatu pembagian tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap anggota dalam kelompok itu. Jadi butuhlah timbal balik antar anggota kelompok. Sehingga kerjasama dalam pembelajaran kolaboratif sangat bisa ditingkatkan dengan adanya TIK ya guys. Sumpah, asli. Nanti saya jelaskan. Pegel sana. Kemudian prinsip kunci. Melibatkan siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam. Ya, eh kolaborasi ini kan nggak harus dari orang yang kita kenal secara tatap muka, secara fisik. Enggak. Kita bisa berkolaborasi dengan orang di segala penjuru dunia. Kita bisa berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan luar. Ya, ketika kita butuh investor luar, investor asing, itu kan eh konteks pendidikan. Melibatkan siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam. Siswa itu kan bakal berkumpul dan pastinya latar belakangnya kadang nggak sama. Kemampuannya juga nggak sama karena setiap manusia, setiap person itu unik. Nah,
Kolaborasi ini bakal memudahkan kita antara siswa satu dan siswa lainnya untuk bisa berbicara tanpa hambatan kayak bahasa, hambatan rasa malu kayak gitu. Soalnya kan mungkin nggak ketemu langsung gitu. Intinya adalah kerjasama pembangunan dan sama menekankan pada tahun jenis. Oh ini lupa saya hapus ternyata. Sorry. Kemudian manfaat pedagogis dan sosial. Lewat TIK, teknik yang diberikan bisa lebih efisien untuk menyelesaikan masalah dengan lebih baik dan lebih cepat. Karena ya tadi kemampuan untuk mengakses informasi, kemudahan untuk berkomunikasi, jadi bakal lebih efisien untuk mendukung kolaborasi. Kemudian menciptakan lingkungan belajar dua arah. Ya, tadi kan saya sempat menyinggung tentang individual, karena personalisasi pembelajaran itu kan kedengarannya banget individual, karena kita menyesuaikan dengan bagaimana kita belajar. Nah, tapi sebenarnya TIK itu juga bakal memfasilitasi bagaimana kita belajar dua arah, bukan hanya dua arah sih, bagaimana kita belajar dalam suatu lingkup komunitas, dalam lingkup suatu kelompok belajar. TK bakal memfasilitasi hasil itu dengan menciptakan lingkungan belajar yang sedemikian rupa. Misalnya ya, fitur. Fitur apa sih? Ya, fitur chat meeting, kemudian fitur yang dimana kita bisa video dan audio yang ada di Google Meeting, kemudian fitur untuk mengangkat tangan ketika kita mau berbicara, atau bahkan dan lain sebagainya. Kemudian, guru dapat memperkaya pengetahuannya dari temuan siswa yang memberikan validasi dan rasa bangga pada diri siswa. Ini terkait dengan bagaimana guru itu di zaman sekarang, di zaman yang serba digital dan perkembangan teknologi, ini guru bukan satu-satunya sumber informasi. Sehingga bahkan bisa saja guru mendapatkan informasi atau mendapatkan insight baru dari siswanya. Yang dimana ketika guru dapat terbuka pada insight yang diberikan oleh siswa, eh itu bakal membuat siswa merasa memiliki, membuat siswa merasa tervalidasi dan memiliki rasa bangga terhadap dirinya. Oh, aku lebih tahu hal ini ternyata. Tapi ya bukan sombong ya, guys. Aku lebih aku tahu hal ini dan aku bisa memberikan manfaat kepada guru saya, bahkan teman-teman lain untuk mendapatkan informasi ini. Jadi nggak hanya saya aja yang tahu. Itu kan membuat kita merasa berja ya membuat kita hmm, bangga karena bisa lebih tahu. Tapi bukan sombong ya. Kan bukan sombong. Oke, next. Kemudian, peran TIK sebagai pendukung utama kolaborasi. Ada tiga inovasi kunci TIK ya. Yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan dan pemahaman. TIK menyediakan platform kolaborasi asinkron dan sinkron. Platform kolaborasi asinkron ini misalnya Google Dokumen, Trello, LMS, Zoom Sinkron. Bisa dengan WhatsApp. Memungkinkan proses belajar terjadi di luar batasan ruang, waktu, dan fisik. Hmm. Mungkin kan proses belajar terjadi di luar batasan ruang, waktu, dan fisik karena adanya TIK. Sebenarnya sudah saya jelaskan. Kemudian mendukung keterampilan abad ke-21, melatih kolaborasi, berpikir kritis, dan komunikasi. Aspek 4C. Kreatifnya hilang. Maaf, lupa. Ya, mendukung keterampilan abad ke-21 aspek 4C yakni kolaborasi, critical thinking, communication, dan juga creativity. Berarti yang sudah dijelaskan di tadi. Jelaskan lagi kita. Kemudian dapat membantu mengatasi tantangan ya wes tak jelas nol wae.
Ya, karena adanya TIK itu kan bakal melatih kolaborasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena ada kemudian seperti Google Meeting, Zoom. Hmm. Suatu pertukaran informasi bisa dilakukan di mana saja, bahkan ketika terjadi rapat yang semua anggotanya mungkin tidak bisa saling bertatap muka, itu bisa kolaborasinya tetap bisa jalan walaupun sedang berjauh-jauhan. Dikarenakan kemudahan teknologi. Kemudian ada berpikir kritis. Berpikir kritis ketika kita mendapatkan informasi, kemudahan informasi yang didapat dari TIK, kemudahan informasi yang kita dapat dari banyak orang, itu kan dituntut, kita sebenarnya dituntut untuk berpikir kritis, untuk bisa mengolah informasi itu, untuk tidak eh, memakan mentah-mentah informasi yang didapat dengan mudah itu. Kemudian melatih komunikasi kita, bagaimana kita berkomunikasi yang baik dan benar di internet, sosial media, atau bahkan mengkomunikasikan pengetahuan kita. Kemudian kreatif, ketika kita banyak platform-platform digital yang memudahkan kreativitas kita, karena misal misal pembuatan pembuatan print 3D untuk sebagai alat peraga pembelajaran, kemudian pembuatan poster, infografis yang melatih kreativitas kita dan dengan kemudahan teknologi. Kemudian dapat membantu mengatasi tantangan partisipasi yang tidak seimbang antar anggota kelompok dengan manajemen yang efektif. Ketidakseimbangan partisipasi atau free reading atau biasanya dominasi, maksudnya kayak kayak nggak seimbang gitu kalau kita kerja kelompok, itu bisa diatasi dengan TIK, guys. Kenapa? Oh, itu kan sudah menjadi masalah sosial ya. Kenapa bisa begitu? Kenapa itu bisa diatasi dengan TIK? Karena platform kolaborasi asinkron seperti Google Doc itu mempunyai fitur-fitur seperti revision history. Eh itu loh, apa jenenge history, history ini siapa aja yang udah ngerevisi. Jadi manajemen tugasnya, pembagian tugasnya bakal lebih transparan, bakal kelihatan siapa yang berkontribusi dan siapa yang tidak. Karena adanya itu di Canva juga ada, kita bisa melihat siapa aja yang berkontribusi, siapa aja yang mengotak-atik pekerjaan bersama itu. Jadi dapat bantu mengatasi tantangan partisipasi yang tidak seimbang karena TIK menyediakan fitur-fitur seperti itu. Kemudian model dan implementasi praktis. Melibatkan integrasi teknologi seperti LMS, forum daring, dan aplikasi kolaborasi lainnya. Model seperti problem-based learning atau project-based learning menjadi lebih kuat dengan dukungan TIK. Jadi sebagai guru, kita mungkin bakal bisa menggunakan mengimplementasikan pembelajaran kolaboratif lewat problem based learning atau project based learning, di mana kita memberikan suatu masalah pada kelompok untuk diselesaikan bersama. Jadi kelompok bakal menganalisis itu dengan kemudahan TIK itu sangat mungkin untuk dilakukan. Apalagi project based learning itu sangat mungkin dilakukan ketika kita memberikan suatu project pada suatu kelompok itu mereka bisa dengan mudah menyelesaikannya karena kemudahan teknologi. Capek. Kemudian tantangan dan peluang TIK dalam pendidikan. Yang pertama kesenjangan digital, tantangan dalam akses dan kesenjangan sosial. Kita perlu tahu dulu nih, kesenjangan digital itu apa. Kesenjangan digital adalah perbedaan akses dan kemampuan dalam menggunakan TIK antar wilayah dan kelompok masyarakat. Melihat kondisi di Indonesia, akses TIK masih belum merata, terutama antara wilayah barat dan timur, serta
perkotaan dan pedesaan. Infrastruktur banyak terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera, sedangkan wilayah timur seperti Kabupaten Wakatobi masih rendah tingkat literasi digitalnya. Faktor penyebabnya itu ada kondisi geografis yang sulit dijangkau karena kalau di daerah Papua pegunungan itu kan karena daerahnya dataran tinggi. Jadi kayak mm, kalau mau bangun jalan aja pasti bakal susah dan membutuhkan lebih banyak biaya. Nggak sama dengan dataran rendah. Jadi itu menjadi bahan pertimbangan pemerintah ya, kondisi geografis itu. Makanya kayak Singapura itu kan karena wilayahnya yang cenderung dalam cakupan kecil itu malah lebih mudah untuk membangun suatu infrastruktur yang menunjang TIK karena ya mereka nggak seperti Indonesia yang dipusahkan oleh lautan, dipisahkan oleh banyak pulau. Jadi bakal lebih mudah. Emang kondisi geografis ngaruh banget. Jadi sebenarnya eh ya gimana ya? Pemerintah ini gitulah. Kemudian biaya pembangunan infrastruktur tinggi. Aku takut ini nggak kerekam. Biaya pembangunan infrastruktur yang tinggi ya, seperti yang sudah saya bilang. Eh, Seperti misal di Singapura itu karena wilayahnya kecil, jadi nggak perlu pembangunan infrastruktur yang tinggi karena kita nggak perlu menghubungkan medan-medan yang sulit, menghubungkan dari sana ke sana, nggak terlalu sulit gitu loh karena kendala geografi. Jadi biaya pembangunan infrastruktur memang tinggi ya guys. Apalagi pendapatan per kapita warga negara Indonesia ya segitu-segitu aja. Jadi pajaknya nggak bisa setinggi itu, sehingga pembangunan infrastruktur juga nggak bisa setinggi itu, nggak bisa semudah itu, apalagi terjadi banyak kasus korupsi. Jadi emang biaya pembangunan ini banyak digelapkan. Ya, itulah yang menyebabkan tantangan sekali itu, menyebabkan ketidakmerataan dan kesenjangan digital. Rendahnya literasi dan ekonomi masyarakat. Masyarakat di daerah-daerah yang masih menganut kental budayanya itu biasanya bakal susah terbuka untuk TIK ini karena kan banyak banyak informasi masuk. Itu kan mereka mungkin bakal merasa merasa sosial budayanya terancam. Nah, itu kan membuat mereka kurang literasi, kurang terbuka pada pengetahuan-pengetahuan baru, dan bagaimana rendahnya ekonomi masyarakat. Rendahnya ekonomi masyarakat ya seperti itu. Rendahnya ekonomi masyarakat membuat pajak juga susah, nggak bisa ditarik banyak, dan jadi pembangunan infrastruktur terhambat dan menjadikan kesenjangan digital, guys. Oh ya, ekonomi masyarakat juga karena nggak semua orang bisa mengakses teknologi ya. Mungkin mereka masih belum mampu uangnya untuk membeli gadget, membeli laptop, membeli teknologi-teknologi. Karena keterbatasan ekonomi untuk makan saja sulit. Jadi emang hal-hal kesenjangan digital ini harus di apa? Di di apa? Diperbaiki dari dasarnya emang. Kemudian dampak dan upaya mengatasi kesenjangan digital. Dampak kesenjangan digital yang pertama adalah daerah tertinggal bakal lambat dalam adopsi teknologi. Kemudian meningkatkan ketimpangan sosial dan ekonomi karena mereka yang memiliki akses terhadap TIK bakal lebih memiliki peluang ekonomi, peluang pekerjaan yang lebih tinggi. Mereka juga bakal biasanya bakal memiliki status sosial yang lebih tinggi, ya daripada orang yang belum bisa mengakses TIK. Jadi semakin besarlah ketimpangan yang terjadi di masyarakat ya.
Kemudian menghambat pemerataan pembangunan. Solusinya adalah pemerataan infrastruktur digital ya. Seperti yang tadi dijelaskan, tapi ya itu ada banyak tantangan kan untuk bisa bisa merata infrastruktur digitalnya. Tapi sebenarnya ketika kita sudah memiliki gadget itu bakal bisa dengan mudah. Soalnya TIK ini kan menyediakan media-media pembelajaran yang bisa diakses oleh siapa saja dan di mana saja asal ada jaringan. Jadi emang perlu infrastruktur digital, misal membangun tower, misal membangun, misal mensubsidi gadget dan sebagainya, tentunya untuk kepentingan pembelajaran ya guys. Kemudian peningkatan literasi dan pelatihan TIK, peningkatan literasi yang dimana agar kita masyarakat kita lebih melek teknologi dan pelatihan TIK agar masyarakat kita bisa bersaing di kancah global. Soalnya semuanya sekarang serba digital. Kemudian solusi lainnya adalah kebijakan publik yang mendukung akses inklusi bagi seluruh masyarakat. Ini terkait dengan peran pemerintah. Tentunya peran pemerintah sangat perlu untuk kita bisa mengatasi kesenjangan digital ini. Eh, Pemerintah, jadi sebenarnya yang bilang internet cepat buat apa itu sangat anu ya. Padahal semuanya ini bakal sangat dimudahkan jika bisa mengakses TIK dengan mudah. Soalnya kita bisa belajar di mana saja, kita bisa berkomunikasi, mendapatkan informasi dari mana saja. Jadi ya perlu kesadaran kebijakan publik, kebijakan publik. Hmm, Kebijakan dari atas untuk bisa mendukung akses inklusif bagi seluruh masyarakat. Kemudian ada etika dalam penggunaan TIK dalam pendidikan. Etika TIK adalah nilai dan aturan tentang benar dan salah dalam menggunakan teknologi informasi. Jadi karena adanya perkembangan zaman ini tentunya dibarengi dengan hal-hal nggak baik-baiknya aja. Pasti ada hal-hal negatifnya. Nah, karena itu kita memerlukan etika penggunaan TIK khususnya dalam pendidikan atau pembelajaran. Tujuannya agar TIK digunakan dengan tanggung jawab, sopan, dan sesuai dengan norma sosial. Intinya, karena kita mendapatkan kemudahan, tentunya harus dibarengi dengan tanggung jawab. Jadi, prinsip etika TIK yang pertama adalah teknologi membantu manusia dalam menyelesaikan masalah dan berkarya. Ingat, membantu. Membantu, bukan membuat itu instan. Itu hanya menjadi pembantu. Kita sendiri yang harus melakukan keterampilan 4C itu, ya, bantu manusia dalam menyelesaikan masalah dan berkarya lewat searching, lewat teknologi-teknologi yang sudah memudah ini, lewat aplikasi untuk mendesain, aplikasi untuk berkomunikasi, aplikasi untuk menemukan sendiri media pembelajaran yang sesuai dengan kita. Kemudian prinsip yang kedua adalah high tech, high touch. Jangan bergantung sepenuhnya pada teknologi, tetap utamakan nilai kemanusiaan. Sekarang kan zamannya AI ya. Banyak orang mulai bergantung pada jawaban-jawaban dari AI. Padahal sebenarnya kita itu nggak boleh sepenuhnya bergantung pada teknologi. Kita masih membutuhkan nilai-nilai kemanusiaan kita untuk bisa mengelola informasi yang kita dapat dari jawaban-jawaban AI seperti itu. Jadi jangan bergantung sepenuhnya, masih perlu ada kayak critical thinking, kemampuan untuk berpikir kritis, kemampuan untuk kita bertanya secara kritis, entah itu bertanya pada Google lagi, kita searching-searching lagi, atau kita bertanya pada orang. Kan kan TIK memudahkan komunikasi kita dengan orang, nggak harus dari guru. Jadi pasti bisa lah. Kita nggak sepenuhnya
Maksudnya sepenuhnya bergantung pada teknologi ini kayak maksudnya kayak teknologi mentah ya guys. Bukan teknologi mentah. Jawaban mentah. Jadi gitu. Lagian, kalau kita menyelesaikan suatu masalah atau membuat suatu karya atau berkomunikasi, itu bakal lebih unik jika kita menggunakan keunikan kemanusiaan kita sendiri, keunikan proses berpikir kita sendiri itu bakal bakal ketara kok. Kalau itu bakal lebih bagus dan lebih lebih berkesan gitu, lebih beda dari yang lainnya. Tentunya teknologi ini bisa digunakan sebagai bantuan gitu. Yang ketiga adalah teknologi menyesuaikan manusia, bukan manusia yang dikendalikan teknologi. Ini jelas ya. Teknologi itu yang menyesuaikan manusia, bukan kita yang menyesuaikan kita kita manut jawaban teknologi, Kak. Kita yang mengendalikan teknologi. Oke? Aku lelah. Kemudian penerapan etika TIK di bidang pendidikan. Dunia pendidikan adalah pengguna besar TIK setelah bisnis dan hiburan, sehingga harus menjaga moral dan tanggung jawab digital. Isu permasalahan-permasalahan etika yang utama biasanya dalam pendidikan itu kan digunakan sebagai penjaga moral ya. Berikan contoh penggunaan TIK yang baik dan menghormati menghormati hak kepemilikan. Kita nggak boleh plagiasi, kita nggak boleh nyomot karya orang dan ngaku-ngaku itu karya kita. Kemudian, isu yang lain adalah SDM yang beretika, membentuk tenaga pendidik dan pelajar yang memiliki kemampuan teknis dan etika digital. Ya, itu pendidikan berupaya untuk membantu SDM sumber daya manusia yang beretika. Kita itu nggak hanya harus ahli dalam menggunakan teknologi itu, tapi kita juga harus menggunakannya secara bertanggung jawab, berpegang pada etika, nilai norma yang berlaku. Jadi nggak seenaknya ya. Kemudian desain dan konten etis, yang dimana informasi itu harus sopan, akurat, dan menghargai keberagaman. Ketika dalam pendidikan, kita kan perlu untuk eh eh, gini-gini. TIK itu kan memudahkan kita untuk berkomunikasi ya. Tapi bagaimana sih komunikasi yang baik dan benar? Bagaimana kita menyebarkan informasi agar tidak nyeleneh, agar tidak out of content, out out of topic. Itu kan perlu kita untuk memiliki kemampuan seperti itu karena kemudahan komunikasi tadi. Nah, dan menghargai keberagaman yang ada, bukan hanya karena kita mudah untuk bertemu orang lain, mudah untuk berinteraksi dengan orang lain karena TIK ini, kita jadi nggak menghargai keberagaman. Justru kita sangat perlu untuk menghargai keberagaman karena ya TIK ini kita bisa bertemu dengan banyak orang. Kesimpulannya adalah etika TIK membantu menciptakan pembelajaran yang aman, manusiawi, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, dampak positif TIK terhadap interaksi sosial, yakni perkembangan TIK di Indonesia membuat komunikasi dan interaksi jadi lebih cepat dan mudah. Dan dijelaskan. Media sosial, ponsel pintar, dan internet mempermudah masyarakat berhubungan tanpa batas, jarak, dan waktu. Dampak positifnya mempermudah akses informasi dan komunikasi, memperluas jaringan sosial dan jaringan kerja. Ini terkait dengan mungkin kalian udah tahu LinkedIn. LinkedIn, di mana CV online yang di mana dari CV itu orang dari jauh tanpa kita memberikan dokumen-dokumen HRD itu udah bisa lihat kompetensi kita, betapa hebatnya kita.
lewat CV online. Di sana sudah disediakan dan juga bisa memperluas jaringan kita. Soalnya kita kan bisa melihat info-info magang, info-info BUMN kayak gitu-gitu. Memperluas jaringan sosial pertemanan kita bisa banget lewat TIK. Hmm. Kemudian meningkatkan efisiensi dalam pendidikan dan ekonomi digital. Ya, ini kemudian e-commerce ya. Sekarang 11-11. Saya merekam ini saat 11-11. Dan di mana e-commerce sangat memberikan kemudahan kita dengan memberikan diskon, voucher di event-event seperti ini sehingga itu kan meningkatkan selain menunjang UMKM, selain membantu UMKM dengan ekonomi digital, itu juga bisa membantu kemudahan kita sebagai konsumen untuk bisa apa menjangkau produk yang mungkin di daerah kita nggak ada gitu. Jadi efisiensi dalam distribusi, pembayaran, eh ya pembayaran itu kan bisa lewat transfer, digital, QRIS. Kemudian mendorong masyarakat lebih kreatif dan produktif. Ya, sesuai yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian dapat dampak negatif dan tantangan TIK. Di balik manfaatnya, TIK juga pasti bakal menimbulkan masalah sosial dan etika. Dampak negatifnya bisa menurunnya interaksi sosial langsung, isolasi sosial, ancaman terhadap privasi dan penyalahgunaan data. Kan banyak sekarang ya, ada hacker, data kita juga sudah open source. Data kita open source dapat kebobolan karena penggunaan PIN yang Kominfo keren, Komdigi keren. Ya, jadi karena kemudahan informasi itu, apalagi di media sosial ya, kita biasanya cenderung untuk membagikan informasi-informasi yang sebenarnya pribadi. Jadi itu bakal menga- mengakibatkan ancaman terhadap privasi dan penyalahgunaan data itu. Bahkan dari kayak reposan apa ulang tahun itu kan orang-orang jadi tahu ulang tahun kita, eh hari lahir kita. Nah, itu kan sebenarnya berpengaruh. Kita kan memberikan informasi terkait hal yang sebenarnya privasi ya. Itu kan bahaya kalau sampai disalahgunakan datanya. Kemudian ketimpangan akses antar daerah. Ya, terkait di Indonesia tadi ada daerah yang masih sulit keterbatasan geografis, ekonomi untuk bisa mengakses TIK. Nah, itu kan membuat peluang kerja mereka menjadi lebih sedikit, membuat mereka kurang kurang beradaptasi dengan perkembangan zaman, membuat pengetahuan mereka lebih sedikit, bukan lebih sedikit sih, lebih lebih kurang lah aksesnya. Kemudian ketergantungan pada teknologi. Nah, karena kemudahan itu, kita menyebabkan ketergantungan. Kita membuat, ketika kita sudah ketergantungan, keterampilan untuk berpikir kritis itu bakal berkurang karena kita bergantung pada jawaban-jawaban instan, pada hal-hal yang instan. Kayak misal, sederhana, dalam pendidikan ya. Jangan dalam pendidikan dulu. Saya kepikiran kalau kita ada aplikasi GoFood. Kita memesan makanan langsung diantar ke rumah. Kan kita nggak jadi ketergantungan untuk memesan terus, soalnya gampang tinggal makan. Sebelumnya kan kita harus latihan masak dulu, belajar masak, belajar tahu bumbu-bumbu. Itu kan nggak ketergantungan pada teknologi. Itu juga kan terkait dengan pembelajaran ya guys. Kita harus lebih mengutamakan pembelajaran untuk diri kita sendiri. Maksudnya jangan terlalu bergantunglah pada teknologi. Solusinya adalah diperlukan literasi digital dan etika penggunaan agar masyarakat dapat memanfaatkan TIK secara bijak dan berbudaya. Tadi etika sudah dijelaskan dan solusi literasi digital sangat perlu.
Terakhir, kesimpulan dari semua penjelasan itu adalah integrasi TIK telah mengubah paradigma pendidikan menjadi lebih personal, kolaboratif, dan adaptif. Teknologi mendukung pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya dan kecepatan belajar siswa, serta mengembangkan keterampilan abad 21. Namun, masih terdapat tantangan seperti kesenjangan digital, kompetensi guru, dan isu etika serta keamanan data. Meskipun demikian, TIK menawarkan peluang besar melalui AI, pembelajaran adaptif, dan kolaborasi daring, menuju pendidikan masa depan yang inklusif, fleksibel, dan relevan dengan era Society 5.0. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf karena saya sering mengeluh soalnya ini saya tanpa potong. Jadi, sekian. Semoga informasi diberikan sudah cukup jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai saja. Halo semuanya. Yang akan melihat presentasi merupakan presentasi pengganti dari mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan yang dilakukan beberapa hari yang lalu. Tidak saya tidak dapat hadir dikarenakan mengikuti undangan dari departemen. Baik, saya mulai saja. Eh, Teman-teman pernah nggak sih berpikir jika sekolah kita hari ini masih terlihat sama dengan sekolah dari 100 tahun yang lalu, apakah kita benar-benar siap menghadapi masa depan? Ya kan, kan ulang tahun Indonesia itu 1945 ya. Berarti 2045 nanti kita akan 100 tahun kemerdekaan. Nah, apakah sekolah kita saat ini, sekolah di Indonesia saat ini sudah menerapkan nih TIK? Sudah siap untuk menghadapi masa depan, pembelajaran masa depan, untuk bersaing di kancah global? TIK adalah jawaban untuk menutup kesenjangan waktu itu. Kesenjangan yang diperlukan untuk kita siap menghadapi krisis, bukan krisis sih, menghadapi eh apa ya, tantangan global. Ikut dalam ikut aktif dalam pembelajaran masa depan. Nah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan peran TIK dalam pembelajaran masa depan serta tantangan dan peluang TIK dalam pendidikan. Kok nge-lag? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Esmeralda Salsabila Haki dengan NIM 2501116206114. Topik pembahasannya terdapat dua pokok pembahasan utama, yakni peran TIK dalam pembelajaran masa depan, yang dimana kita akan membahas tentang personalisasi pembelajaran, pembelajaran adaptif, dan pembelajaran kolaboratif. Yang kedua adalah tantangan dan peluang TIK dalam pendidikan. Ada kesenjangan digital, etika penggunaan TIK, dan dampak TIK terhadap interaksi sosial. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasan itu, kita perlu tahu dulu nih, apa sih TIK itu? Nah, TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, adalah suatu perkakas atau tools, sebuah teknik untuk mengubah aktivitas manusia dalam berkomunikasi, berinquiry. Berinquiry itu